Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Tommy Irfan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu public external atau lebih humas eksternal. Langsung saja kita tonton video ini sampai akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu public external. Public external adalah publik yang berada di luar organisasi atau instansi atau perusahaan yang harus diberikan penerangan atau informasi untuk dapat membina hubungan baik, membina goodwill. Sama juga halnya dengan public internal, maka public eksternal juga menyesuaikan dengan bentuk atau sifat, jenis dan karakter dari organisasi yang bersangkutan. Pihak-pihak yang berada di dalam atau yang tercakup dalam suatu organisasi yaitu pers, pemerintahan atau government, masyarakat sekitar, rekanan atau pemasok, supplier, pelanggan, konsumen bidang pendidikan, dan publik umum. Kegiatan hubungan eksternal yang dilakukan oleh seorang public relation officer yakni sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan masyarakat sekitar atau community relation. Yang kedua, hubungan dengan pelanggan atau customer relation. Yang ketiga, hubungan dengan media massa dan pers atau media dan press relation. Yang keempat, hubungan dengan pemerintah atau government relation. Public eksternal suatu perusahaan. Beberapa bentuk hubungan eksternal dalam perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, press relation, hubungan dengan pihak pers. Yang kedua, government relation, hubungan dengan pihak pemerintah. Yang ketiga, community relation, hubungan dengan masyarakat sekitar. Yang keempat, supplier relation, hubungan dengan para rekanan atau pemasok. Yang kelima, customer relation, hubungan dengan para pelanggan. Yang keenam, general relation, hubungan dengan umum. Yang ketujuh, education relation, hubungan dengan bidang pendidikan. Kegiatan publik eksternal diantaranya: 1. Bagaimana memperluas pasar. 2. Bagaimana memperkenalkan produksinya kepada masyarakat. 3. Bagaimana cara mendapatkan banyak pemasaran dan penerimaan dari publik maupun masyarakat. 4. Bagaimana memelihara hubungan baik dengan para pejabat pemerintah dan negara. 5. Bagaimana cara mengetahui sikap dan pendapat publik terhadap suatu perusahaan. 6. Bagaimana memelihara hubungan baik dengan pers dan para opinion leader. Fungsi publik eksternal diantaranya: 1. Mensosialisasikan kebijakan perusahaan kepada publik. 2. Menjelaskan hasil rapat umum pemegang saham. 3. Menjelaskan hasil dan dasar yang diadakan dari rapat umum luar biasa pemegang saham. 4. Membantu pemasaran untuk menciptakan citra produk. 5. Mensosialisasikan prestasi yang dicapai perusahaan. 6. Mengembangkan program-program pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada publik. 7. Menyiapkan sarana untuk publik melihat perusahaan secara langsung. 8. Menyiapkan sarana bagi pemerintahan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk melihat kinerja perusahaan. Kegiatan humas eksternal perusahaan diantaranya: 1. Membangun identitas dan citra perusahaan atau building corporate identity dan image. 2. Menciptakan identitas dan citra perusahaan yang positif. 3. Mendukung komunikasi timbal balik dua arah dengan pihak. 4. Menghadapi krisis atau facing of crisis. 5. Menangani keluhan atau komplain dalam menghadapi krisis yang terjadi dengan membentuk krisis dan PR recovery of image. Fungsi komunikasi publik eksternal diantaranya: mengiklankan dan mempromosikan produk atau jasa. 2. Menciptakan image publik atau citra organisasi. 3. Menciptakan opini publik yang relevan dengan kepentingan organisasi. Masalah yang perlu dipecahkan dalam kegiatan eksternal public relation meliputi bagaimana memperluas pasar bagi produksinya, memperkenalkan produksinya kepada masyarakat, mendapatkan penghargaan dan penerimaan dari publik ataupun masyarakat, memelihara hubungan baik dengan pemerintah, mengetahui sikap dan pendapat publik terhadap perusahaan, memelihara hubungan baik dengan pers dan opinion leaders, memelihara hubungan baik dengan publik dan para pemasok yang berhubungan. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan eksternal public relation diantaranya: 1. Menganalisa dan menilai sikap dan opini publik yang menanggapi kebijaksanaan pemimpin perusahaan
dalam menggerakkan pegawainya dan menerapkan metodenya. 2. Mengadakan koreksi dan saran kepada pimpinan perusahaan, terutama kegiatan yang mendapat sorotan atau kritikan publik. 3. Mempersiapkan bahan-bahan penerangan dan penjelasan yang jujur dan objektif agar publik tetap memperoleh kejelasan tentang segala aktivitas dan perkembangan perusahaan. 4. Ikut membantu perusahaan dalam hal menyusun atau memperbaiki. 5. Mengadakan penyelidikan atau penelitian tentang kebutuhan, kepentingan, dan selera publik akan barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.